Yesus anak domba Allah yang telah mati buat setiap kami, bangkit dari kematian, menjamin kemenangan. Katakan kemenangan, katakan kemenangan. Engkau Yesus yang sudah menjamin kemenangan kami. Engkau yang sudah melunaskan, membayar harga semua kekalahan kami dan menjadikan kami sebagai pemenang di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menang, maka Engkau bisa membuat setiap kami juga mengalami kemenangan. Menang atas hidup ini, menang atas setiap tantangan dan pergumulan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk sungguh-sungguh menikmati setiap penggenapan janji Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang ajaib. Dan Tuhan, biar hari ini Engkau berbicara buat setiap kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kemenangan itu menjadi bagian kami. Dan tidak ada sedikit pun jatah kemenangan yang Tuhan telah tetapkan yang digagalkan oleh iblis. Tapi biar kami juga tidak mau gagal ketika kami Tuhan terus berharap, percaya kepadamu. Dan sekarang kami lebih percaya firman-Mu lebih daripada pikiran kami sendiri, lebih daripada hikmat kami manusia. Orang boleh berkata tidak ada harapan, orang boleh berkata sudah tidak ada jalan, tapi kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan, selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Raja, segala Raja. Silakan duduk kembali, saudaraku. Kemarin kami baru pulang, sekitar hampir 40 orang. Kami mengadakan camp untuk teenager kita, untuk jam. Dan puji Tuhan, saudara, di sebuah daerah dekat Pukono, ya, Tuhan bekerja secara ajaib. Dan kemurahan Tuhan, 11 teenager akhirnya hari Jumat sudah dibaptis. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan yang menarik adalah di Jumat malam kita buat sesi malam terakhir, kita buat acara kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara. Kami jelaskan bagaimana setiap anak-anak muda juga perlu terima lawatan Tuhan, berbahasa roh, dan juga alami lawatan Tuhan. Yang menarik, saudara, Tuhan kerja dahsyat sekali. Anak-anak dilawat Tuhan dan banyak yang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, dan tidak sedikit yang menangis di jamah Tuhan. Saya percaya dari gereja ini, saudara, anak-anak muda, dari anak-anak remaja, anak-anak kecil sampai anak-anak dewasa, bahkan sampai orang-orang besar, sampai orang-orang tua, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap kasih dan doa daripada setiap saudara. Selasa kemarin saya masuk usia yang ke-40 tahun, saudara ya. Nah, 40 tahun orang berkata adalah sebuah permulaan baru. Ada yang berkata, wah masih muda ya. Ada yang berkata, wah tambah tua ya, saudara. Nah, ternyata begini, saudara. Usia seseorang itu akan menentukan topik pembicaraan kalau ketemu dengan teman-teman lamanya dalam sebuah reuni. Katanya begini, saudaraku. Kalau reuni waktu masih usia 40 tahunan, maka topik pembicaraannya adalah, anakmu berapa sekarang? Ya kan? Anakmu berapa? Kamu tinggal di mana? Kerjaanmu apa? Ya kan? Mobilmu apa? Dan sebagainya. Seringkali orang kalau masih usia 40 tahunan, tanyanya itu anakmu berapa? Tapi rupanya, saudara, dengan berjalannya waktu, ketika reuni kembali, ketika usia 50 tahunan, maka katanya, saudara, topik pembicaraannya akan berubah. Tidak lagi bertanya anakmu berapa, tapi yang ditanya cucumu berapa sekarang. Ya, ya. Nah, karena apa? Sudah umur 50 tahunan, saudara. Tapi kalau umur 60 tahunan, lalu kemudian reuni kembali, pertanyaannya berbeda. Pertanyaan begini, saudara. Teman-teman kita yang sudah mati berapa orang ya? Umur 60 tahun, saudara. Tapi umur 70 tahun katanya berbeda. Pertanyaannya, topik pembicaranya adalah teman kita yang masih hidup sisa berapa ya? Umur 70 tahun, saudara. Nah, kalau reuni umur 80 tahun, pertanyaan ini begini, saudara. Kamu ini siapa ya? Ya.
mulai pikun saudara ya. Tapi saya berdoa dari anak kecil sampai orang tua, semua di gereja ini diberkati dan sehat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, hari-hari ini saya tahu hidup penuh tantangan. Hidup penuh dengan banyak kesulitan, kesukaran, dan juga banyak pergumulan. Tapi bagaimana Tuhan mau agar setiap kita bisa jadi pemenang? Mari kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas 18. Lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama saya bacakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Kata bersama saya menegaskan. 2, 3. Kata menegaskan berarti sesuatu yang penting, yang perlu kita perhatikan, yang digarisbawahi. Apa? Bahwa mereka, murid-murid Tuhan termasuk saya dan saudara, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata bersama saya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2, 3. Selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini hakim yang punya kuasa, punya otoritas. Ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berarti saudara, ada hak daripada janda ini yang dirampas oleh musuhnya. Dan ternyata wanita janda ini datang pada hakim yang punya otoritas untuk bisa membela hak daripada janda ini. Ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim ini nggak mau menolong. Tapi lihat, tetapi kemudian hakim ini berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya kan? Ayat yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia atau menolong dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6. Perhatikan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang ke-7, yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-7. 2, 3. Tidakkah Allah akan apa? Membenarkan atau membela atau menolong orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Terus, dan adakah ia Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, semua baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, Yesus akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, apa? Adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, lihatlah. Ternyata dalam perumpamaan Yesus ini, Yesus sedang menjelaskan bahwa bagi janda ini selalu ada jalan terbuka. Kata bersama saya, jalan terbuka. 2, 3. Nah, tahukah saudara, janda ini saudara punya sesuatu hak yang dirampas oleh musuhnya. Dan ternyata saudara, dia seolah-olah menghadapi jalan buntu. Tapi ternyata ketika dia terus datang pada hakim ini yang punya kuasa, ternyata akhirnya jalan yang tertutup akhirnya terbuka. Dari peristiwa ini, dari perumpamaan ini, Yesus mau menegaskan kepada saya dan saudara bahwa selalu ada jalan terbuka bagi setiap orang percaya. Karena Yesus itu adalah jalan. Katakan amin. Dia yang berkata, I am the way, I am the truth and the life. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus yang berkata, I am the door. Artinya tidak akan ada jalan yang tertutup bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang mengerti, katakan haleluya. Saudara, saya beri judul khotbah hari ini adalah selalu ada jalan. Ayo ucapkan bersama saya, selalu ada jalan. 2, 3. Selalu ada jalan. Lebih keras. There is always a way. Selalu ada jalan. Hari ini jalan apakah yang tertutup dalam hidupmu? Mungkin masih jalan imigrasi tertutup.
ataukah mungkin jalan soal pemulihan keluarga, soal kesehatan, keuangan, apapun juga. Lihatlah bagaimana jalan terbuka bagi janda yang haknya telah dirampas oleh musuh. Janda ini sadar, saudara, bahwa kekuatannya menghadapi musuhnya tidak berdaya. Janda ini sadar bahwa ternyata, saudaraku, dia ini adalah seorang yang, saudara, tidak berdaya. Itu sebabnya dia datang minta pertolongan kepada pribadi yang lebih berkuasa. Dia datang kepada pribadi yang punya otoritas. Itulah hakim yang ada di kotanya. Saudara-saudara, janda ini minta pertolongan pada hakim yang berkuasa untuk mengembalikan hak miliknya yang telah dirampas musuh. Percayalah bahwa hakim segala hakim, Yesus Kristus namanya, bisa dan sanggup mengembalikan hak saudara yang telah dirampas oleh musuh kita, yaitu iblis. Yang setuju, katakan amin. Hak apa itu? Mungkin itu adalah hak keselamatan yang masih dirampas oleh musuh, oleh iblis. Keluargamu masih mungkin ada yang belum percaya Yesus. Keraskan hati, mari percaya di dalam nama Yesus. Rebut kembali hak keselamatan, percaya janji firman Tuhan, satu jiwa bertobat, seisi rumah tangganya juga akan diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mungkin itu adalah hak kebahagiaan. Seharusnya kebahagiaan itu Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi kalau sampai hari ini engkau masih tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, mari. Itu berarti hak kebahagiaanmu masih direbut oleh iblis. Rebut kembali supaya kebahagiaan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara-saudara, mungkin itu juga adalah hak sukacita. Banyak orang Kristen tiap hari wajahnya cemberut, tiap hari berbeban berat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertawa di surga. Katakan amin. Ya, saudara. Ternyata kita belajar bahwa, tolong ada penerjemah nggak itu ya? Ada yang orang asyir, ada penerjemah untuk khotbahnya? Ya. Saudara, mari kita belajar bahwa ternyata di dalam Yesus itu, saudaraku, kita bisa kembali mengalami sukacita. Karena itu adalah hak setiap kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita belajar. Mungkin itu adalah hak kesembuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah memberikan, telah mati di kayu salib, telah menebus dosa kita, tapi oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara telah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Kata bersama saya, sudah sembuh. 2, 3. Siapa percaya dalam Yesus kita bisa sembuh? Katakan amin. Ya, itu sebabnya mari kita belajar. Biar kuasa kesembuhan itu menjadi hak kita yang kita peroleh. Apalagi hak berkat. Siapa percaya Tuhan menjanjikan kita hidup dalam segala kelimpahan? Lambaikan bersama saya hidup dalam kelimpahan. 2, 3. Nah, kalau hari ini sudah masih hidup dalam kekurangan, berarti ada hak berkat yang masih direbut oleh iblis. Rebut kembali. Saya percaya di dalam Yesus, setiap kita akan alami kelimpahan di dalam Dia. Yang mengerti katakan, amin. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Janda ini telah dirampas haknya, tapi akhirnya hakim itu kembali merebutnya. Saudara-saudara, ternyata bagaimana janda ini bisa kembali menikmati haknya. Karena janda ini memiliki 3 kuasa yang sanggup membuka jalan yang tertutup menjadi terbuka. Siapa yang mau jalan hidup saudara yang tertutup dibuka oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya, Tuhan sanggup membuka jalan saya. 2, 3. Saudara sekalian, 3 kuasa untuk membuka jalan. Yang pertama, lihat di ayat yang ketiga, Lukas 18 ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Kata bersama saya, selalu datang. 2, 3. Dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Tolong anak kecilnya, para asyik tolong aktif dong. Ya, ya, oke. Nah, saudara, lihat bahwa ternyata kita harus mengerti bahwa janda ini, saudara, selalu datang kepada hakim itu
dan berkata, belalah hakku dari lawanku. Nah, kuasa yang pertama yang mampu membuka jalan kita adalah kuasa pengharapan. The power of hope. Kata bersama saya, kuasa pengharapan. 2, 3. Janda terus datang pada hakim itu. Walaupun waktu itu jalannya masih tertutup. Tapi dia terus datang. Dia datang. Dia datang. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Saudara, satu hari di sebuah ruangan ada 4 lilin yang sedang menyala. Dan karena suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan 4 lilin ini. Lilin yang pertama berkata, aku adalah damai. Manusia tidak mampu menjagaku, maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Lalu perlahan-lahan lilin damai itu padam. Lilin yang kedua berkata, aku adalah iman. Tetapi sayang, ternyata sekarang aku sudah tidak berguna lagi bagi manusia. Manusia sudah tidak mengenalku lagi. Dan percuma saja aku hidup. Dan tiba-tiba lilin iman itu pun mulai padam. Lilin yang ketiga dengan sedih berkata, aku adalah cinta. Dan aku sudah tidak mampu lagi untuk menyala. Karena manusia sudah tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Manusia sudah saling membenci. Bahkan manusia akhirnya saling merugikan dan saling melukai satu dengan yang lain. Dan tanpa menunggu lama, lilin cinta pun mulai padam. Hanya sisa lilin yang terakhir. Tiba-tiba ada seorang anak masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Yang hanya sisa 1 lilin. Dan dia teriak ketakutan. Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut dengan kegelapan. Lalu si anak ini menangis terseduh-seduh. Dan dengan terharu, lilin yang keempat berkata, jangan takut anak. Janganlah menangis. Selama aku masih ada, selama aku masih menyala, kita akan selalu bisa menyalakan 3 lilin yang lain. Akulah lilin pengharapan. Maka dengan mata bersinar-sinar, anak ini saudara ambil lilin pengharapan dan dia nyalakan lagi lilin iman, lilin damai, dan juga lilin cinta. Dan akhirnya ruangan itu kembali terang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kehilangan kuasa pengharapan. Karena bersama saya kuasa pengharapan. 2, 3. Lihat. Hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan pengharapan. Sudah hopeless. Keadaan yang berat membuat dia berkata, sudah gak ada jalan lagi. Sudah sampai akhirnya stres. Ya, bilang dari kata jangan sampai stres. 2, 3. Ya, bilang bersama Yesus ada harapan. 2, 3. Kata bersama saya selalu ada harapan. 2, 3. Amin, saudaraku. Kenapa? Ya, lihat. Puji Tuhan, Alung hari ini sudah terbang, saudaraku, ya, ke Indonesia, saudaraku. Ya, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Didampingi oleh orang tua daripada pengurus kita yang juga pulang, tapi karena mereka tiketnya tadinya adalah tiket pesawat Timur Tengah, saudaraku, ya. Dan kita coba untuk adjust dengan tiket yang sama, nggak bisa. Jadi akhirnya kita minta batalkan tiket mereka dan akhirnya kita ambil Katai hari ini jam 10 pagi. Dan saudara, ternyata banyak orang putus asa. Saya berkata pada Alung pada kemarin, saya doakan dia, kamu jangan putus asa. Kamu harus tetap punya pengharapan. Di Indonesia pun, dimanapun, asal ada penyertaan Tuhan, Tuhan pasti bisa buatkan kau berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, dan dia awalnya juga, wah, saya belajar siap Pak, saya belajar siap. Kamu harus siap, dimanapun kamu harus siap. Ya, puji Tuhan. Ya, walaupun kalau ada saudara yang masih tergerak untuk mau ikut membantu untuk tiket daripada pendampingnya, kita masih kurang sekitar 600 ya, $600. Kalau Anda yang mau tergerak, silakan nanti hubungi Jeffrey selesai kebaktian. Tapi saudara, di luar daripada uang tiket yang masih kurang 600, ternyata ada juga yang lain yang membantu untuk uang sakunya Alung. Ya, dikumpulkan, saudara.
Dan dia pulang, saudara, dia bawa $1.550. Lumayan, saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara sekalian, jangan putus asa. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Saya mau tanya buat saudara yuk. Kalau misalnya singa, si raja hutan, bertarung dengan anjing, menurut saudara, menang yang mana? Loh, singa sama anjing kalau bertarung, menang mana? Halo? Menang mana? Singa, belum tentu. Menurut saya, bisa menang anjing. Kok bisa, Pak? Kalau singanya sudah mati. Betul, saudaraku? Singa si raja hutan, sehebat apapun, segarang apapun, nggak bakal bisa buat apa-apa kalau sudah apa? Nah, pengkhotbah Raja Salomo, dia berkata apa? Lihat pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup? Saya mau tanya dulu, pastikan. Siapa yang termasuk orang hidup di sini? Angkat tangan. Yang tidak bisa angkat tangan itu berarti roh gentayangan. Siapa yang masih termasuk orang hidup? Kata bersama saya orang hidup. 2, 3. Ya, tanya, cubit kanan kiri. Kamu hidup nggak? Ya. Kalau sudah masih termasuk orang hidup, lihat. Kita ini selama masih hidup mempunyai apa? Harapan. Kata bersama saya, mempunyai harapan. 2, 3. Terus kalimat berikutnya, semua baca. 2, 3. Karena anjing yang hidup, apa? Lebih baik daripada singa yang apa? Mati. Singa punya potensi besar. Tapi kalau sudah mati, nggak akan pernah bisa buat apa-apa. Dengan anjing kancil pun, dia tidak bisa mengalahkan si singa ini. Kenapa? Sudah mati. Berarti dengan saudara jangan lagi berkata sudah tidak ada harapan, Pak. Selama masih hidup, masih bisa bernafas, saya dan saudara masih punya pengharapan di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Amin, saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah terlalu tua, Pak. Itu tadi, Pak, sudah 80-an, Pak. Ketemu sama teman, kamu siapa ya? Nah, karena sudah pikun semua. Mana ada harapan? Saya percaya di dalam Yesus selalu ada harapan. Katakan haleluya. Saudara, ada orang Indonesia dari state lain yang lalu minta sama saya, Pak, bisa nggak dapat buku mengubah nasib? Lalu dia tanya, bayar berapa, Pak? Saya berkata, gratis lah. Di Indonesia kamu harus bayar. Saya kirim gratis, saudara ya. Kalau saudara, saya mau tanya, Anda sudah baca buku mengubah nasib? Tulisan saya? Halo? Oh, di mana ya bukunya ya? Jangan-jangan sudah jadi ganjalnya pintu, saudara. Dan dia bersaksi setelah beberapa saat terima, mereka suami istri membaca dan berkata, luar biasa, Pak. Loh, kenapa? Suami saya selesai baca buku mengubah nasib. Hari itu juga dia berikan hidupnya kepada Yesus. Dia bertobat dan malah dia sendiri yang minta dibaptis. Saya balesin, asal jangan minta saya yang kesana terbang untuk baptis. Cari pendeta di kota itu. Baik, Pak. Dan dia kirim kembali foto suaminya dibaptis. Nah, saudara-saudara, jangan sampai Nabi lebih dihormati di tempat lain daripada di kampungnya sendiri. Alias saudara orang lain diberkati dari buku mengubah nasib, saudara malah nggak baca. Baca, katakan amin. Yang menarik begini, saudara. Kalau Anda baca, di sana saya belak-belakan kan. Jelaskan kenapa saya bisa ke Amerika. Ya kan? Sebetulnya jujur, saudara, poinnya adalah karena saya lagi mau ketemu pacar saya di Toronto, Kanada. Ya kan? Dan disuruh pelayanan dulu ke Amerika, dan kemudian ternyata putus pacar di Kanada, balik sebentar di Amerika, mau pulang Indonesia, tapi ternyata waktu balik dari Toronto, dalam keadaan putus pacar, di Philadelphia, saya ketemu dengan seorang noni yang paling cantik. Dan akhirnya kami menikah. Dan Anda tahu, itulah kesaksiannya. Tapi sudah tahu nggak kesaksian istri saya? Belum tahu kan? Mau tahu nggak? Udah nggak usah lah ya. Sudah tahu nggak? Tahun 97, istri saya itu putus pacar di Indonesia. Putus pacar. Ya kan? Dalam keadaan putus pacar, apa yang terjadi? Malam minggu, biasanya ada yang apel.
Biasanya diajak kemana oleh pacarnya. Sudah putus pacar. Dan dia berkata jujur, seolah-olah kesepian. Sementara keluarganya yang lain punya keluarga masing-masing. Ada yang sudah menikah, ada yang pacaran, sudah keluar sendiri sibuk. Dia sendirian di rumah. Tapi satu yang dia berkata, aku tetap mau berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan kasih suami yang terbaik. Menurut dia melalui proses, akhirnya dapat visa Amerika. 98 terbang ke Amerika. Dan Anda tahu, ketika mulai terbang ke Amerika, pengharapannya adalah, saya pasti akan Tuhan beri seorang suami yang baik. Dan karena terbangnya ke Amerika, dia berharap minimal orang bule. Jadi pengharapannya ke Amerika, pasti kayaknya Tuhan akan ketemukan dengan suami orang bule. Dan ternyata dia berkata, ternyata harapannya, kemungkinan akan ketemu orang bule. Dan Tuhan jawab harapannya, walaupun agak meleset sedikit, bulenya agak gosong. Tapi katanya yang terganteng dan terbaik. Kok pelecehan begitu ketawanya? Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama masih ada hari, jangan putus asa. Selama masih ada umur, jangan putus asa. Masih ada harapan. Haleluya. Ada bersama saya, ada harapan. 2, 3. Yang kedua, kuasa untuk membuka jalan tidak hanya cukup the power of hope, kuasa pengharapan. Tapi yang kedua, kita lihat ayat 4-6. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tidak mau menolong. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, membela dia, menolong dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim. Saudara, kuasa yang kedua yang harus kita miliki sebagai janda ini adalah kuasa kegigihan. The power of persistence. Kata bersama saya, kegigihan. 2, 3. Lebih keras, kegigihan. 2, 3. Saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana janda ini. Dia tidak hanya cuma berharap, tapi kemudian walaupun dia ditolak dan tidak ada pertolongan, tapi dia tidak. Tahukah saudara-saudara, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang bangkit kembali ketika dia gagal. Dia bangkit kembali ketika dia jatuh. Dan dia betul-betul punya sebuah persisten, punya kegigihan, sampai akhirnya berhasil jadi pemenang. Thomas Alva Edison pernah berkata, perbedaan antara orang berhasil dan orang gagal sangat tipis. Ketika orang gagal menyerah, kalah. Tapi orang pemenang, dia punya ekstra kegigihan lebih sedikit daripada orang kalah. Satu hari saudara, di Amerika ada seorang pemuda, lagi di high school, dia ingin masuk ke tim basket di sekolahnya. Setelah dia diterima dan mulai saudara, dia tunjukkan kebolehannya. Tapi satu saat pelatihnya berkata, maaf, kemampuan basketmu yang paling jelek di antara tim yang lain. Maka kamu harus keluar. Ini pemuda ditolak, dikeluarkan dari tim basket di sekolahnya. Apakah kemudian lalu pemuda ini putus asa? Tidak. Walaupun dia tidak boleh lagi ikut tim basket di sekolahnya. Tapi apa yang dia kerjakan, dia punya kegigihan, dia punya tekad. Dia bangun lebih pagi daripada biasanya. Untuk apa? Dia berlatih basket.
Bahkan dia datang lebih awal daripada teman-temannya yang ada dalam tim basket di sekolahnya. Dia datang lebih awal beberapa jam, dia latihan basket, dia bawa bola basket sendiri. Dan Anda tahu, dia malam-malam ketika orang sudah tidur, dia latihan basket, dia terus latihan. Walaupun dia ditolak oleh tim basket di sekolahnya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Melalui perjalanan yang panjang, satu hari pemuda ini diterima dalam tim NBA. Dan setelah dia di tim NBA, mulai dia menunjukkan kehebatannya. Dan akhirnya dia merebut kemenangan. Beberapa kali kemenangan sampai akhirnya semua orang mengenal dia. Bahkan sampai banyak perusahaan-perusahaan mengontrak dia untuk jadi iklan daripada perusahaan mereka. Dan hari ini orang ini jadi sangat kaya raya. Orang ini adalah Michael Jordan. Bahkan Anda tahu sepatu Nike ada khusus brand name-nya Jordan. Kenapa? Buat dari kegigihan. Tepuk tangan yang beri atau kemuliaan Tuhan. Karena bersama-sama kuasa kegigihan. 2, 3. Lihat Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kata bersama saya, namun ia bangun kembali. 2, 3. Kata bersama saya harus bangun kembali. 2, 3. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana dan tidak lagi bangun. Isi saya itu cerita begini. Sebetulnya sejak dulu 2 hal yang paling dia takutkan. Yang pertama adalah nyetir mobil. Kenapa saudara katanya kakaknya dulu pernah ngajarin nyetir mobil nyaris katanya. Akhirnya dia gak berani. Bagi istri saya berkata paling enak sepeda motor. Katanya dia kalau naik sepeda motor enaknya apa? Bisa ngebut. Dia gak suka nyetir mobil. Takut. Lalu satu hari ketika anak kami yang pertama Yehuda sudah mulai masuk sekolah. Tidak ada penjemputan dan sebagainya. Maka saya setiap hari sudah harus yaitu bangun pagi untuk antar saya Yehuda pulang juga jemput lagi. Nah yang persoalan adalah kalau sampai minggu sepanjang hari pelayanan dan kemudian sudah capek masih ada orang konseling lagi. Kadang-kadang sampai jam 12 malam, jam 1 pagi sudah orang konseling selesai. Seninnya teler. Bangunnya agak terlambat. Yehuda terlambat beberapa kali tidak masuk sekolah. Lalu istri saya berkata begini, wah ini persoalan. Saya bilang iya, masa kamu bergantung terus sama suami? Ini kan Amerika, tapi saya takut untuk nyetir. Lalu saudara, saya bilang saya ajarin. Dan sekian tahun yang lalu saya tidak sesabar hari ini, saudara. Amin. Saya lebih galak, saudara. Kenapa, saudara? Saya ajarin dia bawa mobil dan tiba-tiba nyaris tabrakan, nyaris nyerempet. Saya teriak, dan dia pun gemetaran. Dan bilang, sudah lebih baik enggak lagi. Saya bilang, jangan menyerah. Akhirnya saya mikir, gimana caranya? Oke, akhirnya les mengemudi mobil. Nah, orangnya encik-encik, orang China, lebih sabar. Kenapa? Remnya ada 2. Gitu. Mobilnya. Gitu. Dan ternyata, lumayan, puji Tuhan. Dapat permit. Dapat SIM, saya dorong, ayo. Dia takut, dia berkata, nggak berani highway. Sampai kapan kayak begini terus? Maju, saya bilang itu. Anda tahu saudara, Anda tahu sekarang ternyata dari ketakutannya, dari buah kegigihan, sekarang dia bisa kemana-mana sendirian. Termasuk shopping, tinggalkan suami, saudara. Tapi suami-suami tidak perlu merasa takut kenapa kredit cardnya saya bawa. No. Dia selalu minta izin sama saya, boleh nggak dan sebagainya. Kita suami istri harus satu keuangan dan harus saling menghormati, ya kan, saling tunduk. Dan ada tahu saudara, yang menarik adalah beberapa kali dia tidak hanya setir di Pennsylvania atau New Jersey. Istri saya, saudaraku, paling tidak menurut saya pernah juga nyetir di Texas. Ketika kami antar rombongan dari gerejanya John Hagee menuju balik ke Houston, Texas, sewa big van karena beberapa orang, saudaraku, Anda tahu sudah malam hari saya sudah mulai ngantuk. Saya pikir lebih baik tidur di tepi jalan dulu. Dia berkata, coba saya. Anda bayangin seorang wanita yang tadinya takut nyetir di Texas, di daerah yang dia tidak pernah tahu sebelumnya, bawa big van lagi, saudaraku. Dan
ternyata subuh nyampe juga ke Houston, Texas. Dan saya berkata, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah kemudian Tuhan. Amin. Jadi sekarang bukan cuma Pak Agus Lutan yang punya sopir pribadi, saudaraku. Ketika saya dalam perjalanan misalnya capek, saya bisa gantikan. Kenapa? Dari kegigihan, akhirnya ketakutan bisa diterobos. Apa yang ketakutannya dia? Dia itu takut melahirkan anak. Apalagi ketika akhirnya Yehuda waktu mau lahir itu dia trauma. Bayangin, Minggu malam jam 10 air ketuban pecah. Besok Seninnya sekitar 4:30 sore baru terpaksa dioperasi sesar. Kenapa Pak? Lama kayak begitu. Itu sakit epiduralnya pun sampai sudah habis dikasih lagi beberapa kali. Dan saya lihat bro, dari belakang punggungnya itu sejarum hampir kayak bolpen begitu tebelnya gitu. Masuk gitu. Dan dia saudara akhirnya kenapa kok lama? Karena Yehuda super besar. Ya kan? Dan Anda bisa bayangin saudara. Kemudian dia ketakutan. Waduh, enggak mau lagi punya anak kedua. Dan sekian lama saudara, saya berkata, jangan tunda berkat Tuhan. Dan ternyata anak kedua keguguran. Dia seolah trauma. Tapi ada pujian berkata, ku tak akan menyerah. Amin saudaraku. Anak ketiga keguguran lagi. Tapi kemurahan Tuhan. Anak keempat Betani lahir dengan berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan. Setiap ketakutan saudara. Setiap kekalahan saudara. Mari terobos dengan keberanian dan kegigihan saudara yang setuju, katakan amin. Kenapa? Karena gini saudara. Tadi dalam ayat tadi dalam Amsal, Anda kalau lihat sudah kembali ya, ada gambar, lihat orang yang di atas itu saudara. Dia sudah menggali, dia bekerja untuk apa? Untuk mencapai permata yang ada di depan. Tapi lihat sudah begitu gambar yang bawahnya, sudah begitu dekat. Dia merasa seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi, sudah nggak ada hasil, sudah tidak ada hasil. Lalu lihat, sudahnya tinggal sedikit. Dia menyerah dengan putus asa. Jangan pernah menyerah. Di Amerika, Tuhan bisa buat engkau berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Kegigihan itu adalah sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan apapun juga. Yang mengerti katakan amin. Saya diceritain oleh seorang teman. Ada pendoanya Reinhard Bonnke. Anda tahu Pastor Reinhard Bonnke itu yang biasa KKR di Afrika, jutaan orang, 2-3 juta orang sekali KKR. Anda tahu saudara? Ternyata pendoa siapanya itu seorang wanita Jerman tinggi, orang bule, itu namanya Suzette Hetting. Nah Suzette Hetting saudara, saya dengar dari teman bahwa dia berencana, berkeputusan untuk tinggal di Papua, di Irian. Dahsyat. Saya berkata, saya acungkan jempol. Orang bule perempuan mau tinggal di Papua. Kita orang Indonesia ingin tinggal di Amerika semua. Ya kan? Dia malah mau tinggal di Papua di Indonesia. Kenapa? Karena dia cinta Indonesia. Dan dia punya banyak kesaksian, tapi salah satu kesaksian begini. Satu hari, Suzette ini di Amerika, dia didiagnosa dokter sakit kanker payudara. Dan itu adalah sakit yang sudah dalam stadium yang akut. Sementara dalam keadaan kesakitan, jadwalnya dia sudah terima, harus terbang ke Indonesia untuk khotbah. Dia cerita begini, pilihannya 2, batalkan khotbahnya, batalkan pelayanan di Indonesia karena dia sakit, atau tetap berangkat. Tapi posisi hidupnya sangat menderita. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia bilang sama pemimpinnya, Pastor Reinhard Bonnke, Pastor, aku dapat undangan ke Indonesia dan ini sudah aku terima sekian lama. Loh, kan kamu sakit. Batalkan saja. Suzette berkata, no, saya sudah berdoa, saya tetap mau berangkat. Bayangin, pastornya sampai geleng-geleng. Dia sudah berangkat, didoakan. Anda bisa bayangkan naik pesawat dalam keadaan pakai kursi roda. Orang-orang berkata, kamu bagaimana bisa pelayanan kayak begini kondisinya? Dia berkata, mati pun aku siap. Yang penting aku tetap melayani Tuhan. Anda tahu saudara? Sampai di Indonesia,
dijemput sama panitia dengan kursi roda. Dan malam itu katanya dalam KKR di lapangan ribuan orang sudah penuh, banyak yang sakit. Sudah bisa bayangkan bagaimana mendoakan yang sakit, pendetanya sendiri, pembicaranya sendiri, pengkhotbahnya sendiri sakit. Sampai akhirnya katanya naik ke panggung yang tinggi di lapangan itu harus dibopong, digendong sama beberapa orang Indonesia. Orangnya kalau Anda tahu tinggi, atau besar badannya, dalam keadaan sakit, digendong beberapa orang. Naik ke panggung, disaksikan ribuan orang. Dia nggak peduli. Dia pegang mimbar, berdiri agak nahan kesakitan. Dia mulai khotbah. Anda tahu saudara? Apakah Tuhan sembuhkan dia? Tidak. Dia khotbah terus. Tiba-tiba katanya di tengah-tengah dia khotbah. Beberapa pendoa siapa tuh lihat. Di atasnya Suset itu ada awan putih. Dan mendadak ketika ada awan putih itu beberapa orang lumpuh tanpa didoakan berdiri disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa orang buta langsung melihat, beberapa orang tuli langsung mendengar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sementara orang-orang itu sembuh. Apa yang terjadi dengan Suset? Tetap sakit. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus khotbah. Dan Anda tahu akhirnya orang-orang itu dipanggil ke depan untuk saksi. Sambil dia pegang mimbar. Kesaksian saudara. Dia dengar orang sembuh. Dia terus melayani dengan sungguh-sungguh. Anda tahu tiba-tiba di terakhir kesaksian terakhir. Itu saudaraku. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam dadanya. Dan seperti ada yang meledak. Dia kaget. Dan Anda tahu saat itu juga kansernya sembuh total. Tepuk tangan yang meriah. Itulah kuasa kegigihan. Seandainya dia menyerah tergeletak, mungkin dia udah mati. Jangan pernah menyerah. Teruslah gigih. Yang ketiga, yang terakhir. Kuasa untuk membuka jalan yang ketiga adalah apa? Lihat balik Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lompat ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang siang malam berdoa mencari Tuhan? Dan adakah ia, Tuhan, mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sudah tahu, kuasa membuka jalan yang ketiga adalah kuasa doa. The power of prayer. Anda harus tahu doa besar kuasanya. Kata bersama saya, doa besar kuasanya. 2, 3. Lebih keras. Doa besar kuasanya. Siapa percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih bisa menjawab doa? Kata bersama saya, doa besar kuasanya. 2, 3. Lihat ayat yang terakhir. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Lihat, harus ada pemberesan hati dulu, mengampuni dan diampuni. Lalu saling mendoakan supaya kamu sembuh, mujizat terjadi. Kalimat terakhir yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Doa orang yang apa? Benar. Bila dengan yakin didoakan, baca keras apa? Sangat besar kuasanya. Siapa percaya doa punya kuasa yang tidak terduga? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, doa bisa mengubah atmosfer dan keadaan. Lihat bagaimana orang Niniwe yang seharusnya dihukum Tuhan karena mereka berdosa. Tapi karena mereka berdoa puasa, Allah mengubah murka jadi belas kasihan. Lihat bagaimana bangsa Israel 3 tahun kelaparan pada zaman Daud. Tapi Daud berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengabulkan doa Daud. Dan akhirnya terjadi hujan. Dan membuat Israel mengalami kesuburan kembali. Doa dapat mendatangkan kebangunan rohani. Kita berkata bahwa jika umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan negeri mereka. Itulah revival yang akan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Doa juga bisa mendatangkan mujizat. Siapa mau mendapat mujizat hari ini? Kata
Katakan bersama saya, teruslah berdoa. Banyak orang kadang-kadang begitu, sudah punya pengharapan, sudah punya persisten, tapi tanpa doa sia-sia. Kenapa? Kita tidak akan bisa membuka jalan kita dengan kekuatan kita sendiri, seperti janda ini. Tapi dia sadar dia butuh kekuatan hakim yang punya otoritas dan kuasa untuk membuka jalannya. Dan dia terus datang. Itulah kuasa doa. Saudara-saudara, sampai kapan Pak saya harus berdoa? Sampai mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, sampai hari ini saya masih mendengar banyak kesaksian bagaimana doa itu punya kuasa. Satu hari di Mesir, datanglah segerombolan kafilah menyerang Mesir, dan akhirnya mereka mendatangi pemimpin Kristen di Mesir waktu itu yang bernama Uskup Abraham. Uskup Abraham dipanggil menghadap pemimpin kafilah itu. Dan dia berkata begini, kamu pemimpin Kristen di Mesir? Iya. Alkitabmu berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Apa betul? Betul. Jadi si kafilah ini berkata, aku beri kesempatan 3 hari. Berdoa sama Tuhanmu. Kamu harus bisa memindahkan gunung Mukhatam yang ada di Mesir. Kamu harus bisa memindahkan gunung itu. Dan kalau 3 hari kalau kamu tidak bisa memindahkan dengan imanmu, semua orang Kristen yang ada di Mesir, kami kumpulkan ke lapangan dan kami bantai habis, termasuk kamu. Wih. Akhirnya Uskup Abraham tidak ada pilihan lain. Dia ketemu dengan semua orang-orang Kristen. Dia kumpulkan. Dan mereka berkata, kita dalam bahaya besar. Kita hanya diberi waktu 3 hari. Kalau sampai gunung Mukhatam tidak bisa pindah, tidak bisa bergeser dari tempatnya, kita akan dibunuh, dibantai. Anda tahu? Akhirnya orang-orang Kristen di Mesir serempak berdoa puasa. 3 hari mereka berdoa puasa, doa puasa. Hari yang pertama, gunung tetap di situ dan tidak berpindah. Mereka doa lagi. Hari kedua, tetap di sana gunungnya tidak pindah-pindah. Geser 1 inci aja enggak. Hari ketiga, hari terakhir mereka berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ternyata selesai hari ketiga, gunungnya tetap di situ. Nggak ada pilihan lain. Akhirnya semua kelompok kafilah itu menangkapin semua orang Kristen yang di Mesir. Termasuk Uskup Abraham. Dikumpulkan di lapangan. Dan mereka siap membantai semua orang Kristen. Tapi Uskup Abraham berkata, sebelum kalian bantai kami, izinkan kami kembali berdoa. Diketawain, silakan doa sesuka kalian. Mereka doa lagi dengan erangan. Mereka doa lagi dengan air mata. Mereka tengking gunungnya, pindah gunung, pindahlah. 1 jam setelah doa, nggak terjadi apa-apa. Ketawain, silakan doa. 2 jam doa, nggak terjadi apa-apa. Tapi Anda tahu ketika 3 jam setelah mereka berdoa, mendadak ada gempa besar. Gempa yang datang. Dan itu semua kaget. Mereka terus berdoa. Dan setelah gempa berhenti, sudah tahu, gunung Mukhatam bergeser sekian kilometer dari tempatnya. Tuhan tetap menjawab doa. Akibatnya, orang-orang Kristen di Mesir tidak jadi dibantai. Dan banyak di antara mereka akhirnya kafilah itu yang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Doa berkuasa. Keluarga kami dipulihkan karena doa seorang ibu. Saya percaya hidup saudara dan saya bisa dipulihkan lebih dahsyat karena ada kuasa doa. Katakan amin, saudara. 3 kuasa yang membuka jalan. Yang pertama, kuasa pengharapan.
Miliki terus pengharapan. Yang kedua, kuasa kegigihan. Dan yang ketiga, kuasa doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Apapun jalan yang masih tertutup, percayalah di dalam Yesus. Jalan yang tertutup bisa terbuka. Mari datang pada Tuhan. Yesus. Apapun masalah sudah,